Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Hodijah, NIM 19416261201400, kelas manajemen 19G. Di sini saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis pada klinik Hikmah Husada. Dosen pengampu Bapak Robi Pauji SEMM. Aspek hukum: identitas klinik, nama klinik, klinik Hikmah Husada, jenis usaha kesehatan, kegiatan usaha pelayanan kesehatan, alamat Kampung Tanjung Rasa, Desa Tanjung Rasa Kidul, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Nomor telepon 0857 7486 2990. Aspek legalitas: nama klinik Hikmah Husada, bentuk usaha pelayanan kesehatan, izin klinik 445 52 009 Dinkes KRI 12 2017. Izin lokasi 503 645 73 SIMB 2017. Izin praktik dokter 446 1 360 Dinkes SIP -3 DUM 12 11 2017. Aspek manajemen: komisaris atau pemilik Haji Ahmad SKM MSI, dokter penanggung jawab Dr. Haji Econ Sembiring, perawat Haji Ahmad SKM MSI, administrasi Mansur. Uraian kerja komisaris atau pemilik: memimpin pelaksanaan dan fungsi klinik sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, merencanakan, menyelenggarakan, mengkoordinasi, dan mengevaluasi pelayanan di klinik, membina dan menegakkan kedisiplinan bagi seluruh karyawan klinik, meningkatkan mutu pelayanan klinik dan keselamatan pasien. Dokter penanggung jawab: memantau seluruh kegiatan karyawan klinik Hikmah Husada, bertanggung jawab terhadap kerjaan karyawan, melakukan pengecekan stok obat maupun penunjang pengobatan lainnya setiap 1 minggu sekali, menggantikan pimpinan dalam rapat dinas kesehatan jika pimpinan berhalangan. Perawat: melakukan pemeriksaan pada pasien untuk mendiagnosa penyakit pasien secara cepat, memberikan terapi untuk kesembuhan pasien, memberikan pelayanan secara aktif kepada pasien pada sakit dan sehat, membuat catatan medis dengan baik dan benar di buku rekam medis, tetap bertanggung jawab atas pasien. Administrasi: menerima pendaftaran pasien yang ingin berobat, melayani pasien dengan ramah serta sopan, memberikan informasi kepada pasien bahwa pasien dipanggil berdasarkan nomor urut antrian, menyusun rekam medis pasien pada tempatnya. Aspek sosial dan lingkungan: aspek sosial: terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kesehatan dan tenaga kerja lainnya, dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Aspek lingkungan: keberadaan klinik Hikmah Husada sangat membantu lingkungan, apalagi lokasinya yang sangat dekat dengan perumahan warga, sehingga dapat membantu perekonomian warga dengan cara membuka usaha jualan dekat dengan klinik. Aspek pasar dan pemasaran: aspek sasaran: pasar sasaran yang dipilih klinik Hikmah Husada dalam menawarkan jasa diantaranya: 1. Pasien yang membutuhkan pelayanan pemeriksaan yang nyaman dengan suasana rumahan. 2. Pasien yang membutuhkan pelayanan pemeriksaan
yang berkualitas tinggi dan biaya terjangkau. Segmentasi pasar. Secara geografi, klinik Hikmah Husada yang lokasinya berada di pertengahan penduduk maka mempermudah akses terhadap pelayanan kesehatan, sehingga semakin tinggi pula peluang untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan. Segi demografi, mayoritas responden yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di klinik Hikmah Husada adalah semua gender, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Segi psikologis, responden yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di klinik Hikmah Husada karena lokasi dan kualitas layanan kesehatan dan tepatnya yang dekat rumah. Segi perilaku, mayoritas responden ketika sakit ringan memilih untuk tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan, tetapi ketika sakit sedang dan berat cenderung untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan, sehingga frekuensi pemanfaatan pelayanan kesehatan responden mayoritas berada pada kategori tinggi. Potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar, klinik Hikmah Husada mencoba meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan terhadap pasien agar pasien merasa nyaman ketika mendapatkan pelayanan kesehatan. Posisi pasar. Berdasarkan tingkat pelayanan kesehatan yang ditawarkan klinik Hikmah Husada berada dalam tingkat kelas menengah ke bawah. Hingga harga untuk pelayanan jasanya juga relatif murah karena menyesuaikan dengan lokasi yang berada di perumahan penduduk. Pesaing. Pelayanan kesehatan lebih menekankan pada kenyamanan dan ketentraman hati dari klien. Hal tersebut membuat klinik tidak memiliki permasalahan dengan persaingan karena belum ada klinik lainnya. Strategi bauran pemasaran. Produk. Menjaga mutu jenis pelayanan yang ada dan menambah produk layanan yang baru sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Lokasi klinik Hikmah Husada membuka pelayanan kesehatan di Desa Tanjung Rasa dekat dengan perumahan warga. Harga. Melakukan revisi terhadap tarif pelayanan sesuai dengan unit cost dan kondisi barang saat ini dan disesuaikan dengan lingkungan masyarakat sekitar yang berada pada kelas menengah ke bawah. Promosi. Untuk saat ini, klinik Hikmah Husada belum mempunyai unit khusus yang melakukan promosi pemasaran produk jasa pelayanan. Promosi produk pelayanan jasa yang dilakukan adalah dari mulut ke mulut, word of mouth. Petugas yang memberikan pelayanan kesehatan merupakan elemen yang sangat penting dari bauran pemasaran jasa pelayanan kesehatan. Hasil penelitian diperoleh bahwa jumlah SDM yang dimiliki klinik Hikmah Husada sekitar 10 orang. Proses. Melakukan evaluasi terhadap SOP yang berlaku di semua bagian pelayanan sesuai dengan arah perkembangan teknologi. Fasilitas fisik. Untuk memberikan rasa nyaman bagi para pasien dan keluarga pasien, klinik Hikmah Husada melakukan perbaikan terhadap fasilitas pelayanan yang ada sehingga bisa memberi rasa nyaman bagi pasien. Aspek teknis, produksi, dan teknologi. Desain produk. Desain produk yang akan dihadirkan merupakan pertolongan pertama pada kesehatan yang bermutu tinggi, aman, nyaman. Desain produk yang tersedia di klinik Hikmah Husada seperti pelayanan kesehatan. Contohnya, seperti berobat, rawat inap, rawat jalan, dan hitanan. Kebutuhan teknis. Lokasi. Berdasarkan metode penelitian,
hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Tanjung Rasa dengan nilai 75. Bangunan atau gedung. Klinik Hikmah Husada membangun gedung dengan luas 120 meter kuadrat. Peralatan medis. Tensimeter, termometer, timbangan, alat tes gula darah, inhaler dan nebulizer, tabung oksigen, pulse oximeter. Bahan baku utamanya yaitu obat-obatan. Proses pelayanan kesehatan. Kebutuhan tenaga medis. Untuk kebutuhan medisnya terdapat 2 orang tenaga medis dan 1 orang administrasi di Klinik Hikmah Husada. Siklus pelayanan kesehatan. Tata letak. Ruang pemeriksaan, ruang obat-obatan, ruang rawat inap, administrasi, dan ruangan dokter. Kebutuhan modal. Bangunan 500 juta, peralatan medis 80 juta, peralatan non-medis 20 juta, biaya operasional 70 juta, biaya lain-lain 15 juta. Dengan total 685 juta. Aspek finansial. Biaya kebutuhan investasi. Biaya pra-investasi, pengurusan izin-izin 10 juta, biaya lain-lain 4 juta. Total biaya 14 juta. Biaya aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud, bangunan 500 juta, peralatan medis 80 juta, peralatan non-medis 20 juta. Total biaya 600 juta. Aktiva tetap tidak berwujud, merek dagang 2 juta. Total investasi 602 juta. Biaya operasional. Biaya tenaga kerja, dokter penanggung jawab 2 juta. Total per bulan 2 juta. Total per tahun 24 juta. Perawat 1.500.000. Total per tahun 18 juta. Administrasi 900.000. Total per tahun 10.800.000. Biaya listrik dan air 350.000. Total per bulan 4.200.000. Total per bulan 4.750.000. Total per tahun 57 juta. Investasi 602 juta. Modal kerja 200 juta. Umur ekonomis 5 tahun. Penyusutan investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Penyusutan 602 juta dikurangi 200 juta dibagi 5 tahun sama dengan 80.400. Arus kas, tabel kas selama umur ekonomis. Tahun 2020 EAT 90.000, penyusutan 100.000, kas bersih proset 190.000, DF 20%, VV kas bersih 158.270. Penilaian kelayakan investasi. Payback period. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda. Investasinya 602 juta dikurangi kas bersih tahun pertama
190 juta, sama dengan 412 juta. Dikurangi kas bersih tahun kedua, 220 juta, sama dengan 192 juta. Karena proyek sisa tidak bisa dikurangi proyek tahun kelima, maka sisa proyek tahun kedua dibagi proyek tahun ketiga, yaitu 192 juta dibagi 250 juta dikali 12 bulan sama dengan 9,21 atau dibulatkan menjadi 9 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 9 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun, maka dinyatakan baik. ARR rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis. Rata-rata investasi sama dengan reinvestasi dibagi 2. Total EAT 90 juta ditambah 120 juta ditambah 150 juta ditambah 180 juta ditambah 200 juta dengan total 740 juta. Rata-rata EAT 740 juta dibagi 5 sama dengan 148 juta. Rata-rata investasi 602 juta dibagi 2 sama dengan 301 juta. ARR 148 juta dibagi 301 juta sama dengan 49,1%, dibulatkan menjadi 49%. NVP dari tahun 2020 sampai tahun 2024, jumlah VV kas bersih 711.260. Total PP investasi 602 juta. NVP 109.260.000. NVP lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. IRR rata-rata kas bersih 190 juta ditambah 220 juta ditambah 250 juta ditambah 280 juta ditambah 300 juta dibagi 5 sama dengan 248 juta. Perkiraan PP 602 juta dibagi 248 juta. Dalam tabel A5 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2,427 adalah 2,435 adalah 30%. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%. Sehingga NPP-nya dapat dilihat sebagai berikut. Perhitungan NPP dengan DF 28%. Tahun 1 sampai 5. Total PV kas bersih 593.540.000. Nilai NPP positif sama dengan 593.540.000 dikurangi 602 juta sama dengan minus 8.460. Jika kemudian tabel tersebut digabungkan sebagai berikut. Tahun 1 sampai 5. Total PP kas bersih 500
493.540.000. PEPI kas bersih 581.050.000. Total PEPI investasi 602 juta. NVP C1 PEPI kas bersih min 8.460. C2 20.950. PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. PI sigma PEPI kas bersih dibagi PEPI investasi dikali 100%. Jika kas bersih berada setiap tahun, maka mencari PEPI adalah sebagai berikut. PEPI 711.260.000 dibagi 602 juta dikali 100% sama dengan 1,18. Dibulatkan menjadi 1,2 kali. PEPI lebih besar dari 1, maka diterima atau baik. Kesimpulan aspek keuangan. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Kesimpulan. Berdasarkan aspek yang telah dikaji, Klinik Hikmah Husada termasuk kategori pelayanan jasa kesehatan yang layak untuk dijalankan. Klinik Hikmah Husada sudah memiliki legalitas hukum yang sah sesuai dengan aturan medis. Selain itu, pelayanan kesehatan yang menekankan pada kenyamanan dan ketentraman hati dari klien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.